orang berhenti ngantor Sabtu Ahad, ya sudah biasa. Tapi orang tidak berhenti saat datang adzan karena belum membiasakan. Kira-kira yang dibina di sini mau nggak membiasakan itu? Itu pertanyaannya. Biar lebih cepat hasilnya, ya. Mau tidak? Karena satu pekerjaan, satu perbuatan yang baik, sekali lagi, yang dilakukan terus-terusan, itu akan menghasilkan, dan itu akan berhasil, dan itu akan berhasil. Berhasil untuk apanya? Berhasil untuk tadi mentalnya. Berhasil untuk apanya? Untuk materinya. Dan seseorang yang rajin, ya, dan seseorang yang rajin tadi berusaha menanam atau apa, itu satu saat akan ketemu keberhasilannya. Ya, jadi ini supaya apa? Supaya tidak dianggap murah, ya. Sekali lagi, supaya tidak dianggap murah, gitu. Ya, orang kita kan repotnya begitu, Pak. Kalau pas giliran suruh bayar di hotel apalagi, ya, kadang-kadang materinya juga jauh dengan kenyataan, dengan apa, gitu. Orang pada berbondong-bondong. Kalau di giliran dikasih gratis, kasih apa, kurang menghargai, ya, gitu. Jadi jangan begitulah, gitu. Jadi hargailah bahwa apa Al-Quran itu, ya, Allah berikan adalah sebesar-besarnya untuk kemanfaatan kita. Oleh karena itu, coba di bulan ini yang sisanya 19 hari, kalau jumlah surat 114, kira-kira yang sudah kepaham maksud surat per suratnya itu sudah berapa. Nah, kenapa penting ini memahami ini? Karena itu akan menjadi modal dasar. Orang itu harus bermodal kepercayaan diri, ya. Kalau kepercayaan dirinya kurang, orang bilang sebutnya mental. Kalau mentalnya kurang, PD-nya kurang, dia nggak berani, ya. Nah, apa yang bisa menimbulkan kepercayaan diri? Satu, pengetahuan, ya. Kalau Anda punya pengetahuan, bisa menimbulkan kepercayaan diri. Ilmu, apalagi yang bisa menambah kepercayaan diri? Anda punya relasi, punya hubungan dengan yang kuat, ya. Orang biasanya merasa percaya diri karena punya teman. Orang kaya punya teman, orang kuat punya teman, pejabat punya teman, pengusaha, gitu. Bayangkan kalau Anda punya hubungan dengan Allah, iktirab, dekat dengan Allah, itu akan menimbulkan kepercayaan diri, ya. Sama dengan Nabi Musa saat kaumnya menjerit, ya, saat kaumnya berteriak, qalu udina min qabli an ta'tiyana. Apa Musa? Sama saja, saya ditindas sebelum kamu datang, dan sesudah kamu datang pun malah lebih penindasan Firaun itu kepada kami. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, mungkin satu hari Allah akan memberikan kesuksesan buat kalian. Bagaimana Nabi Musa meyakinkan itu? Ya, karena Nabi Musa dekat dengan Allah. Dan bagaimana orang pengikutnya tidak kuat karena tidak dekat dan tidak menurut sama Nabi Musa. Ya, akhirnya yang ada ketakutan, bukan optimisme. Yang ada itu kekhawatiran. Kalau usaha takut gagal, lebih baik tidak usaha. Kalau belajar takut hese ngapalnya. Orang kan itu bagian, ya. Sama dengan orang mau berjalan, ya, dia tidak boleh takut jatuh. Sama dengan orang mau bisa naik sepeda, tidak boleh takut jatuh, ya. Itu bahagian yang harus dilalui. Nah, ini penting sekali, ya, di garis bawah ini, karena sebetulnya sekali lagi bukan hartanya yang mahal, bukan materinya yang mahal. Bank nunggu Anda bisa tidak dikasih duit mengelola 1 miliar, nunggu banknya.
Tapi kemampuan Andanya masih lemah, kemampuan kitanya masih lemah. Ini kalau tidak di-upgrade, kalau tidak dinaikkan. Bari ibu-ibu tahu, tidak mau anaknya miskin. Tapi kapan langkah untuk menuju sejahteranya? Boleh kata ibu-ibu saya miskin, tapi anak saya ke depan, dia harus sejahtera. Itu harus dipersiapkan. Itu harus dipersiapkan. Ini namanya mengisi kehidupan dunia. Ya, ini namanya mengisi kehidupan dunia. Dan orang yang melakukan itu akan Allah hargai, kecil ataupun besar. Ya. Semangat ininya harus muncul. Ya, jadi muslim yang produktif, jadi muslim yang menghasilkan. Ya. Ilmunya dapat, materinya dapat. Tuh, ya. Coba sampai di sana materi ini saya ulang-ulang. Ya. Supaya apa? Supaya nyerap. Ya, supaya nyerap, supaya masuk ke kolbunya, supaya masuk ke pikirannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Ada yang mau bertanya di situ, yang di rumah, yang lagi PSBB? Ada tidak? Dan ada yang nanya? Nggak ada? Nah, ini seharusnya bahagia ya, bapak-bapak, bukan takut menghadapi Ramadan. Oh, kalau begitu betul. Kita itu harus naik nih. Apa yang kita bisa lakukan besok? Ya, apa yang bisa kita lakukan besok? Ya, ada tanah sedikit, cari benih, nanam mulai besok. Ya, nanam mulai besok. Ada yang bisa diternak, bisa bikin kandangnya besok. Coba belajar. Ya. Karena saya pun yang menggagas ya dan memprakarsai ini sudah lebih dulu. Hari ini saya dengan Pak Ajat sudah bisa memproduksi 120 ekor tahun yang ke belakang. Saya mencoba bismillah Pak Ajat. Itu. Dan ini nanti hasilnya juga kan di-share gitu. Ya. Nanam kayak di depan. Kalau sudah begini kan sudah PSBB, makanan susah, apa susah, ya. Nah, ini pentingnya tadi ada program-program yang jelas ya, program-program yang jelas. Program menyangkut masalah ekonominya, program menyangkut masalah ibadahnya, program menyangkut masalah pendidikannya. Kenapa penting pendidikan itu? Ya, pendidikan. Kenapa jenjangnya panjang? Minal mahdi ilal lahdi. Ini artinya menunjukkan, mengisyaratkan bahwa waktunya itu tidak terbatas. Ya. Jadi semakin tua itu semakin jadi. Seharusnya bukan semakin tua semakin melempem. Kenapa? Sebentar lagi mau mati, sebentar lagi mau pulang. Kita bawa apa? Bukan makin tua itu bukan melempem. Saya mah sudah tua, justru sudah tua. Apa yang bisa dilakukan? Anak-anak, apa semua sudah ke masjid belum? Tugas siapa itu? Tugas ustadz yang harus ke masjidkannya. Tugas ustadz yang harus mensolehkannya, tugas orang tuanya. Ya. Tugas siapa? Tugas mensejahterakan anaknya, kalau bukan tugas orang tuanya. Nah, orang tuanya, ya mungkin diantaranya menjadi tugas saya di sini. Bagaimana orang tuanya bisa bertanggung jawab? Gitu. Datu dengar di tanggung jawab mah kolotna kamana-mana dia boga budak teh. Paham tidak? Itu tadi ya. Nah, jadi sekali lagi ini betul-betul karena waktu semakin tinggal sedikit ya, tambah tahun artinya mengurang, tambah tahun mengurang. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Bismillah ya. Jadi mantap nanti giliran dikasih hujan nggak pada datang. Saya tidak marah. Kemarin taraweh giliran kasih hujan nggak pada datang apa? Wah, ini jamaah pasti miskin-miskin sebagian. Payung saja tidak punya mungkin, saya bilang. Jas hujan saja tidak punya mungkin. Ya,
apalagi mobil. Coba kalau sejahteranya dapat, tinggal berangkat, payung punya, mobil ada, bismillah, ya. Jadi susah memang kalau hidup miskin itu susah. Artinya terbatas, dengan hujan pun bisa terbatas, ya. Apalagi, nah ini pentingnya konsep-konsep menuju sejahtera, ya. Ya, sejahtera, bukan kaya. Karena nanti ada orang kaya tetap tidak sejahtera. Yang saya mau adalah hidup sejahtera, ya. Sejahtera, ya. Itu, ya. Jadi ibu-ibu juga harus semakin mengerti, ya, tugasnya apa. Ini anak yang masih belum bisa sholat berapa? Anak yang masih belum bisa usaha sendiri, anak yang masih belum bisa menanam, udah berapa? Bismillah, kaset bager, maralak, germani, gitu. Nah, bilangnya begitu, bismillah, bapak-bapaknya di depan, ya, datang waktu, ya, jangan kalah sama orang saudara-saudara kita yang di Bali. Pas nyepi berhenti semua kapal terbang juga, pas datang adzan berhenti, sholat dulu. Nanti selesai sholat bekerja lagi, ya. Begitu dan begitu sampai kapan? Sampai hatta atanal yakin, sampai ajal menjemput. Nah, ya, semangat terus sekali lagi. Jadi ya Allah mengarahkannya demikian. Barang siapa yang berdoa memohon, nanti Allah akan mengkabulkannya. Tetapi syaratnya harus ada istijabah dari kitanya, ya, kitanya istilahnya nurutlah sama Allahnya, ya, kemudian kitanya juga percaya, dan mudah-mudahan kita berada di jalan yang lurus. Mari kita lanjutkan.